Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perlawanan secara kultural, seperti Kiai Dahlan yang menyiapkan anak-anak bangsa ini untuk berjuang membangun atau menuju kemerdekaan untuk terbentuknya negara Republik Indonesia, meneruskan jejak Mojopahit. Dulu di negeri kita ini pernah berdiri namanya Kerajaan Mojopahit. Kita masuk ini, termasuk tokoh yang sangat populer Gajah Mada, yang dalam sejarah Islam disebut dengan Gajah Ahmada. Ada tanda-tanda dia seorang Muslim. Istananya di Traula. Tapi saya menduga tokoh besar yang mendampingi raja-raja Mojopahit itu yang bernama Gajah Mada itu bukan orang Traula, tapi orang Madura. Saya menduga. Dari mana? Dari sumpahnya. Sumpahnya Palapa yang menyatukan Nusantara. Dari sumpahnya itu ada indikasi Gajah Mada itu orang Madura. Kalau dia Jawa, sumpahnya Lapa-Lapa. Di Jawa itu ada alun-alun. Kalau di Madura, alun-alun. Kalau di Jawa ada taman kanak-kanak. Kalau di Madura, taman kanak-kanak. Itulah yang menjadi dasar mengapa Gajah Mada itu patut diduga sebagai orang Madura. Apalagi perang tarik itu salah satu pasukan terpenting kan diundang dari Madura. Tapi itu baru patut diduga, perlu dipelajari. Saya menekuni bidang sejarah Islam, tapi belum sempat memastikan kalau Gajah Mada itu betul-betul orang Madura. Tapi patut diduga gara-gara sumpah Palapa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Dahlan merintis, menyemai, mendirikan sebuah organisasi Islam Perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan, gerakan pencerahan, pemberdayaan masyarakat yang semula lebih bersifat kultural melalui pendidikan, bidang sosial, dan kesehatan. Ketika Kiai Dahlan mengawali Muhammadiyah, itu yang paling dikenal. Untuk apa? Untuk memberikan peluang yang besar bagi anak-anak negeri ini, anak-anak bangsa ini, untuk cerdas. Karena sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda tidak bisa mencakup semua anak bangsa. Jumlahnya terbatas. Jadi kalau sekarang sekolah Muhammadiyah itu di mana-mana banyak dan baik, itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui proses panjang sejak kedatangan. Sekolah yang dahulu didirikan Kedalan sampai sekarang masih ada. Ada di Yogyakarta itu, di sekitar Kauman itu ada SD Muhammadiyah Suronata. Itu dahulu adalah cikal bakalnya adalah HIS Muhammadiyah, dan sebelumnya bernama Sekolah atau Madrasah Diniyah Islamiyah yang didirikan di rumah Kiai Dahlan, di ruang tamunya ukuran 3x5. Muridnya Mong Songo.
Itulah yang mengawali perjuangan Kiai Dahlan dan menjadi Muhammadiyah yang sedang tersebar di mana-mana. Rumah sakit yang didirikan Kiai Dahlan 6 hari menjelang wafatnya sampai sekarang masih ada, yang bernama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah sedikit Kiai Dahlan mendirikan rumah sakit, nggak ada rumah sakit di Muhammadiyah 6 hari menjelang wafatnya. Karena itu perjuangan tidak mengenal usia, perjuangan tidak mengenal waktu. Selagi ada kesempatan jangan ditunda. Dan Kiai Dahlan wafat itu dalam usia yang masih muda. Dibandingkan Kiai Badrus kira-kira ya masih lebih muda Kiai Dahlan itu. Apalagi saya. Dibandingkan Kiai Anas, Anas kayaknya masih muda. Kita nih Anas 50 baru 50 ya, kenyataannya masih 35 ya. Kiai Dahlan itu dari umurnya pendek, tapi usia perjuangannya panjang. Wafat usia 55. Pendek sekali. Ada dengan bisa itu. Lahirnya 1868, wafatnya 1923, hanya 55 tahun iso nggawe organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah yang sampai sekarang masih hidup dan besar, bukan hanya di Gresik tetapi menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke berbagai penjuru dunia. Selain provinsi-provinsi yang ada di Indonesia sudah berdiri Muhammadiyah, ada 30-an, tepatnya 31 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah di berbagai negara, yang dimulai dari Mesir tahun 2002 PCN pertama, dan sekarang sudah tersebar di mana-mana. Jadi kalau di Gresik kok ada desa kok nggak ada ranting, itu kata Bang Roma terlalu. Kalau ada kecamatan kok tidak ada cabang, itu juga terlalu. Ketinggalan. Gresik tentu hebat. Jangankan hanya kecamatan, bagian dari kecamatan saja berdiri cabang. Contohnya cabang PCM GKB. Betul ya? Di Gresik ada cabangnya, di Manyar ada cabangnya. Di mana lagi? GKB itu gabungan dari nomor Pak Yai Anas. Ada Manyar, ada Kebumas, ada sebagian yang selatan. Gresik kota ada 3 ya? Ada 3 diambil berdiri PCM PCA Gresik Kota Baru. Bisa jadi satu kecamatan di mana-mana ada 2 atau lebih PCM. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak awal Muhammadiyah itu punya kontribusi besar dalam menyiapkan kemerdekaan. Dan tokoh-tokoh penting dari pelaku kemerdekaan ini tidak sedikit yang berasal dari Muhammadiyah. Saya ingin memberikan hanya beberapa contoh. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo. Kenal? Kenal? Bukan? Kenal ya? Sudah pernah ziarah makamnya? Belum. Kiai Dahlan sampun ziarah makamnya? Belum. Maka Muhammad itu terlalu. Orang mana-mana gak menjadi pendiri organisasinya diziarahi. Yang disebut makam wali 5, makam wali 9, ada wali 10.
Lah kok warga Muhammadiyah makam pendiri organisasi besar yang sekarang diikuti gak pernah diziarah itu punten. Jangan-jangan Yai Badrut juga belum pernah ziarah makam Kedalan ya? Belum juga? Oh sudah, pantas jadi anggota BDN di Karangkajen, Jakarta. Nah, ya kalau di Muhammadiyah itu jalan-jalan mampir ziarah makam Kedalan, ya. Jangan diutamakan ya. Dan Muhammadiyah tidak melarang orang ziarah makam. Jangan dipercaya kalau ada orang syirik ziarah makam derek ya, itu gombal itu Maduro ya. Itu pasti Maduro ya. Nanti lihat siapa yang menuduh-nuduh Muhammadiyah begitu. Muhammadiyah dibilang melarang ziarah makam, melarang tahlilan. Muhammadiyah itu paling pintar di urusan tahlil. Logonya, lambangnya saja itu kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau bukan kalimat tahlil, kalimat apa? La ilaha illallah. Itu simbolnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini persoalan kira-kira ini karena buatan orang kafir ini. Karena dulu Kedalan juga dituduh itu ikut orang kafir. Bikin sekolah gayanya orang kafir. Lalu si kiai yang menuduh itu ditanya tidak dapat kiai dari Magelang ke Jogja ini naik nopo jalan kaki. Ya orang gendeng kok dari Magelang jalan kaki Jogja. Ya naik kereta. Kereta itu buatan siapa kan? Buatan orang kafir, kok kiai mau kalah lagi. Hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ki Bagus Hadi Gusdur ikut merancang dasar negara. Yang sekarang tentu kita masih berkomitmen untuk menjaga negara dan dasar Pancasila. Karena di Muhammadiyah Pancasila sudah selesai. Ada tokoh yang lain, kader utama Muhammadiyah menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, murid langsung dari Kiai Dahlan dalam pengajian di Peneleh di Surabaya. Waktu muda. Lalu ketika di Bengkulu, dia menjadi ketua bagian pendidikan yang sekarang kira-kira ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWN Bengkulu kira-kira lah. Bukan kaleng-kaleng Muhammadiyahnya Bung Karno itu. Istrinya Fatmawati, anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Jangan-jangan yang bikin warna merah dan putihnya Megawati sama Fatmawati ya, ibunya Megawati, Ibu Fatmawati. Belum lagi kalau bicara tokoh-tokoh penting seperti Kasman Siboniwijo, namanya Kasman tapi kalau sudah berunding itu persis ingat, nggak ada yang bisa mengalahkan. Ini penting nih negosiator ulung di Muhammadiyah penting. Nah, begitu contoh-contoh yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya masih perlu menyebut satu lagi. Jenderal Sudirman, Panglima TNI pertama, seorang guru Muhammadiyah di Cilacap dan aktivis Hizbul Wathan, aktivis pemuda Muhammadiyah, menjadi tokoh sentral dalam bidang kemiliteran untuk menjaga Indonesia merdeka.
Ternyata ya Muhammadiyah. Nyebut ini dapat Muhammadiyah. Nyebut ini Muhammadiyah. Persis kira-kira seperti Pak Prabowo. Ketika mengangkat menteri nggak lihat dari mana-mana, mungkin diangkat kira yang bagus-bagus. Lah kok tiba-tiba Muhammadiyah katanya, kata Pak Prabowo. Lah kok ternyata ini Muhammadiyah. Ternyata banyak juga menteri-menteri dari Muhammadiyah. Bukan karena Muhammadiyahnya, karena pintar dan bagus. Tepuk tangan dong. Karena Muhammadiyah bukan partai politik. Tidak mengharuskan kader-kadernya menjadi menteri, tetapi karena bagus akhirnya diangkat, dipercaya, dan ternyata Muhammadiyah. Saya tidak perlu menyebut itu, banyak lah. Kalau saya jadi presiden dari anak saya tangkap jadi menteri juga. Bahkan tahun 1946 ketika Kementerian Agama dibentuk, Menteri Agama pertama juga orang Muhammadiyah, HM Rashidi. Jadi jangan ada yang bilang, yang mengklaim-klaim tanpa dasar bahwa Kementerian Agama itu didirikan untukku, untuk ormasku, untuk golonganku. Itu orang ngerti sejarah. Menteri pertama dalam bidang agama itu HM Rashidi. Coba lihat siapa beliau. Ya berikutnya gantian. Ya karena itu menteri agama yang penting gantian. Bagus gantian. Ya kepala Kementerian Agama ya gantian lah mestinya itu. Kalau memang Indonesia. Ini Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tokoh-tokoh putih yang mengantarkan Indonesia merdeka, yang mengisi Indonesia merdeka. Saya jangan panjang-panjang itu. Secara formal Muhammadiyah menegaskan dalam muktamar ke-47 di Makassar, menghasilkan dokumen penting tentang negara yang bernama Republik Indonesia ini, yang dasarnya Pancasila, melalui sebuah dokumen penting putusan muktamar, judulnya Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila sebagai negara perjanjian dan negara persaksian. Berarti negara ini didirikan atas kesepakatan, atas perjanjian seluruh komponen bangsa yang beraneka ragam, etnik, agama, budaya, dan seterusnya. Maknanya Darul Ahdi itu, konsep negara ini dibangun berdasarkan konsensus nasional, kesepakatan bersama seluruh anak bangsa. Nah, dari sekian macam perbedaan latar belakang itu, agamanya beda-beda, bahasanya beda-beda, sukunya beda-beda, rupanya beda-beda. Ono sing ganteng, ono sing rada ganteng, ono sing ayu, ono sing rada ayu. Ayu pun di ayu dan rada ayu pun di ayu. Ono mana sing ayu banget gitu. Dipertemukan oleh Pancasila, jadi Pancasila sebagai titik temunya, yang sila-silanya tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, itu arti tauhid, kemanusiaan yang adil dan beradab, insaniyah. Islam sangat menghargai manusia.
walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Itu kata Allah. Dan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, persatuan. Itu kalau dicari ayatnya banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat, kerakyatan yang dituntun hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah. Jadi Indonesia ini mari kita bangun dengan musyawarah. Ojo sak karepe dhewe. MBG kita musyawarahkan. Ayo kita musyawarahkan, kita jadikan jalan keluar. Ojo rame-rame MBG tapi orang itu bikin MBG. Biasanya rame-rame itu yang nggak punya dapur gitu. Yang punya dapur biasanya tenang-tenang aja. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari apa yang dikandung dimiliki oleh negara ini dinikmati bersama oleh seluruh rakyat dan bangsa. Itu tidak ada satu pun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena yang menyusun, mengkonsep, mendesain adalah tokoh-tokoh Muslim. Salah satunya adalah Ki Bagus Adi Kusumo. Nah, mengapa disebut Ki bukan Kiai? Karena namanya Jawa. Jadi kalau orang Gresik atau Gresik kalau namanya Jawa, apa sing Jawa? Ini Kiai Anas ya Kiai Bagus ya Kiai Bagus. Kalau ada tokoh orang Gresik kalau namanya bukan Arab, maka disebut Ki Sutarno. Perlu dipopulerkan sebutan Kiai Muhammadiyah supaya tidak dianggap Muhammadiyah itu atau Kiai ini. Mengapa? Karena itu bagi Muhammadiyah itu ya biasa-biasa saja. Sebutan-sebutan itu tidak terlalu penting. Yang penting perannya itu di Muhammadiyah. Turunan siapa itu tidak penting. Yang penting peran dan kiprahnya. Karena itu di Muhammadiyah itu tidak ada Gus. Gus itu pasti keturunan kiai, keturunan tokoh yang ada guys. Di Muhammadiyah kalau mau tamar, muswil, musda, nggak ada tuh yang nyebut-nyebut zuriyahnya siapa. Zuriyahnya muassis, nggak ada. Betul ya? Karena Muhammadiyah itu mau mengajarkan sejak awal egalitarisme, kesamaan siapapun tak pandang keturunan mana. Lah orang Madura kok jadi ketua Muhammadiyah itu piye ceritanya? Itu kalau dihitung-hitung zuriyah itu nyambung. Nyambung. Nah, tidak ada darah biru di Muhammadiyah itu karena sebagian besar darahnya orang Muhammadiyah itu merah. Itu yang otentik. Darahnya orang Muhammadiyah itu nggak ada yang biru, semuanya merah. Karena itu semua orang punya peluang yang sama untuk berjuang, untuk berkiprah, membesarkan, membangun gerakan Islam melalui Muhammadiyah. Karena itu kalau nanti ada woro-woro, karena sebelah ini dituku oleh BTN, semua orang punya peluang yang sama untuk membeli. Begitu ya? Hadirin yang dimuliakan Allah, dan tadi diberi waktu 1 jam. Kok terang 20 menit? Negara Pancasila sebagai negara perjanjian dan negara persaksian. Negara Indonesia dibangun dengan konsensus nasional, Pancasila sebagai titik temunya, dan peran penting umat Islam dalam menyusun Pancasila tak diragukan. Itu pertama. Yang kedua, Darus Syahadah, negara persaksian. Maknanya adalah negara ini disiapkan untuk tempat kita mempertontonkan prestasi.
negara tempat kita menunjukkan karya-karya, peran-peran strategis agar Indonesia ini maju. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita sekarang merdeka. Tugas kita adalah menjaga amanah kemerdekaan. Orang merdeka itu adalah orang yang bisa memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Memilih yang baik di antara yang tidak baik. Pasti ada yang baik. Orang merdeka itu persis pengalaman panjenengan ketika milih duduk. Dia milih kepaksa atau merdeka? Oh, cocok karena dipaksa rapi kalau calon istrinya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang tidak merdeka adalah orang yang tidak punya kemampuan untuk menentukan pilihannya. Salah satu orang tidak merdeka adalah orang berangkat ke TPS tapi wis dibayar. Itu orang yang paling tidak merdeka. Kok kudu milih wong iku karena wis tak tompo amplopnya. Saya ini orang percaya kok ada serangan fajar dalam pemilu. Setiap pagi setelah subuh pemilu, hari pemilu, saya nunggu serangan fajar ono. Mana katanya ada serangan fajar, orang bagi-bagi amplop. Karena itu saya nggak percaya sekarang. Nah, itulah orang yang merdeka, yang bisa menentukan pilihannya secara independen, secara mandiri, tak dipaksa oleh orang lain. Yang terbaik di antara yang baik-baik. Kan itu sampai sekarang, dengan dulu sudah memilih istri itu adalah yang terbaik di antara perempuan yang baik-baik. Itu dijaga. Saya kemana-mana, bojo tak jak, ngaji tak jak. Ini belum itu. Itu cara merawat istri. Dolan kok bodohnya orang hijab itu begini. Tak anggap saja ngaji di dolan. Tamasya. Berbahagia bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah berbahagia apa betul? Berbahagia, bergembira. Hadirin yang mengenal Allah, ada ayat Al-Quran yang surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacaan saya ini betul baik dari aspek tajwid dan makharijul huruf yang menjadi rajanya dalam membaca Al-Quran. Neng tolong dan lakukan seperti bacaannya Mas Saddam Hussein. Namanya Saddam Hussein? Hah? Atala. Oh, Saddam Atala namanya, kok keren banget. Nah, Al-Quran ini ada tiga. Maka ketika kalian sudah menyempurnakan, melaksanakan manasik-manasikmu, maka sebutlah Allah sebagaimana engkau menyebut kakek moyangmu, bahkan lebih banyak menyebutnya. Ayat ini asbab nuzulnya adalah ketika
orang-orang itu selesai menunaikan ibadah haji dan mereka bersantai-santai berkumpul-kumpul dengan sesama. Sing jomongnya itu adalah aku ini turunan ini, bapakku biar ini, kakekku biar ini, perjuangannya luar biasa. Itu persis orang Mesir hari ini. Nah, kita tahu pasti yang cerita kakek moyangnya orang hebat. Nah, maka ayat ini menegaskan setelah engkau melaksanakan manasik-manasikmu, maka sebutlah Allah sebagaimana engkau menyebut kakek moyangmu, bahkan harus lebih banyak daripada itu. Faminan nasi, maka ada sebagian manusia yang berkata ini artinya berdoa sebagai wujud melaksanakan perintah untuk berzikir kepada Allah, untuk menyebut Allah. Maka sebagian mereka meresponnya dengan doa. Doa itu salah satu bentuk zikir. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini apa yang kebaikan-kebaikan yang diminta. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, karena yang diminta hanyalah dunia. Mari kita refleksi diri. Setiap berdoa, doa apakah yang panjenengan minta kepada Allah? Doa kebaikan dunia atau doa kebaikan akhirat? Kebaikan dunia, akhirat itu api. Tapi banyak orang yang diminta itu ya bisnisnya sukses, anaknya jadi anak soleh, anak yang lulus sukses, macam-macam. Itu dunia. Tetapi nanti mereka ini di akhirat tidak dapat apa-apa karena tidak pernah minta kepada Allah. Allah itu memberi sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba-Nya. Allah itu makin diminta, makin suka. Bedanya Gusti Allah dengan manusia. Menungso makin banyak diminta, bosan. Awal-awal sih untuk belas kasihan, lama-lama bosan, lama-lama murid-murid. Ini lagi yang datang. Manusia memiliki keterbatasan. Allah tak punya keterbatasan. Semakin diminta, semakin senang. Dan semakin banyak yang diminta, semakin banyak pula Allah memberinya. Lalu saya berkali-kali berdoa kok nggak dapat. Emangnya lu siapa? Ada seorang nabi bermohon kepada Allah dengan doanya selama 60 tahun baru dipenuhi. Siapa itu? Nabi Zakaria. Dan anak berdoanya selama 60 tahun, bahkan dalam dia dikatakan lebih dari itu, sampai 70 tahun. Sampai ketika diberi kabar gembira akan diberi anak turunan itu, Nabi Zakaria ini gumun. Gusti bicara kesenya, saya ini sudah tua, tulang belulangku sudah lemah, ubanku sudah tumpul, istriku sudah menumpuk, sudah mandul. Lah kau mau diberi keturunan, jadi kan tenang lah kira-kira. Ini orang lewat IT kira-kira. Siapa yang baca dengan sudah kira-kira usianya 150 tahun diberi anak film? Saya. Nah kalau Pak Masio panjenengan sudah 50 lebih Bu, tapi doanya suami yang terus menerus, bisa jadi panjenengan seperti ini Nabi Zakaria tiba-tiba hamil gitu. Atau jangan-jangan bapak-bapak itu ketika istrinya sudah lebih 50 tahun masih terus berdoa minta anak, jangan-jangan maunya sih dari ibu yang lain gitu. Itu lain lagi kan itu.
Boleh. Ini Nabi saya kan 60 tahun. Baru dipilih apa kita baru kemarin berdoa dalam saya ini. Emang lu siapa? Ya Allah. Allah memuji kesungguhan hambanya yang berdoa. Nah, jadi ada yang memilih berdoa itu seperti mereka ingin mendapatkan kebahagiaan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tidak dapat. Lalu berikutnya di surat yang Al-Baqarah ayat yang 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang berdoa sebagai manifestasi mematuhi perintah untuk berzikir kepada Allah tadi dengan doa, ya Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungi kami, peliharalah kami, jagalah kami dari api neraka. Panjenengan milih doa yang mana? Yang kedua, api, tapi temenan ya. Berarti kita ini memilih dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang merdeka, tak bisa dipaksa oleh siapa-siapa, memilih bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pun dipenuhi kekuatan dari Gusti Allah. Ampun, pun menutup. Maka saya sampaikan, kurang 6 menit. Betul, sampai jam 7.30 atau jam 8.30. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu pilihan kita. Orang merdeka pasti milih, orang yang cerdas pasti milih. Bukan milih akhirat bahagia, dunia menderita. Betul? Jangan kita cari pun suki mudah. Pun haji mudah. Loh, belum haji kok ngaku suki ku piye. Banyak jadi balik mudah. Dereng. Boten apa-apa, masih boten begadang. Cek pribadi saat ini musim orang nebeng. Apa tandanya orang itu bahagia di dunia? Kita sebutkan 3. Yang pertama, orang bahagia di dunia itu adalah orang yang memiliki harta yang cukup. Maka doa kita adalah meminta kepada Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rezeki yang cukup, yang banyak, yang berlimpah. Kalau nanti Pak Yai Anas Thohir datang ke rumah jenengan itu, isi kardus-kardus di rumah jenengan itu isinya emas 76 kg. Itu segi tenang gitu. Sudah diambil ya. Itu tandanya orang suki. Ingin suki? Halo. Ingin kaya atau bukan? Ingin. Yang kaya banget itu bukan enak. Sibuk urus harta yang banyak. Sampai nggak bisa urus sombong, nggak bisa urus awak. Yang enak itu jadi manusia itu, jadi orang itu hidupnya pas-pasan. Pas butuh tuku mobil, pas ono. Pas pengen jalan-jalan, pas ono. Pas pengen haji, pas ono. Pas pengen umroh, pas ono. Hidup macam begitu yang paling enak. Pengen makan yang enak, pas. Enak loh, hidup pas-pasan. Tetapi orang yang berlimpah harta tidak mesti akan jadi bahagia di dunia. Yang kedua, orang itu berbahagia di dunia
kalau punya tubuh yang sehat. Harta banyak, tubuh nggak sehat, orang itu mangan sate, orang itu mangan durian, masih bisa beli durian, beli sate, rasa mangan, si lumayan, itu mangan gila. Tapi rasa tubuh, jadi kaya, rezeki, tubuhnya sehat. Ini ngomong dan sing pun doyan tadi. Saya ini ingin hidup yang panjang umur. Dari sate balik kok. Iya. Sate. Ditanya, pasti makan sate kemudian. Waduh, sate bikin darah tinggi, saya hindari. Masih suka kopi? Kopi itu bikin saya ini nggak bisa tidur, bikin pusing. Sudah lama saya nggak kopi. Kalau ada perempuan cantik lewat, masih ada rasa suka nggak? Waduh, saya sudah lewat yang begitu. Lihat hidup saya begitu kok bikin panjang umur. Jadi tidak akan bahagia orang begini. Jadi harta yang cukup, tubuh yang sehat. Karena itu penting kita menjaga kesehatan. Maka mestinya tadi dari rumah ke pengajian ini jalan kaki biar sehat. Agar sehat tubuh kita harus tetap bergerak. Gerak itu tanda hidup, diam itu tanda mati. Kata Bung. Ini banyak orang yang hari ini tidak bergerak, melimpruk di kamar. Itu paling cepat mati nanti. Allah berfirman, "Yang nuril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Tubuh yang sehat itu sebagian besar dipengaruhi oleh makanan. Makanan yang sehat. Bisa beri halal sehat. Karena itu ibu-ibu di rumah jangan membunuh suaminya secara perlahan-lahan. Yang bikin penyakit apa? Asam urat, kolesterol, itu istri. Bolak balik, kabel digoreng ya. Mau nggak kolesterol gimana suaminya? Pokoknya yang bikin jenengan sakit-sakitan nih, betul jenengan. Karena itu aku mengatakan dalam manusia itu memperhatikan makanannya, jangan sembrono dengan makanan. Masih di Gresik ini ada pabrik mie. Ojo bolak-balik makan mie berdino. Karyawan pabrik mie itu sudah gak mau makan produk mie-nya sendiri. Itu saya tahu persis. Karena tahu kalau itu tidak sehat. Saya tidak sebut merek. Makanan surga. Nama makanan surga yang itu. Buah. Di Quran jelas sehat. Tubuh yang sehat. Ya. Loh, Pak lebih dikatakan. Boleh ditawar lagi 5 menit. Nanti kita tawar lagi Pak. Setelah tubuh yang sehat, maka yang ketiga tanda orang bahagia di dunia itu adalah keluarga yang bahagia. Duit banyak, tubuh segar, tapi keluarga yang berantakan pasti tidak bahagia. Maka keluarga itu harus kita jaga sebagai tempat yang nyaman, yang sudah didesain sejak awal oleh Allah, lintas dulu ilaiha, agar kamu merasa tentram bersamanya. Maka istri ocok suka muring-muringan sama suami, gara-gara anduk basah diletakkan di kasur lalu dimuring-muringin. Itu yang bikin suami-suami itu meninggal duluan, karena stres secara perlahan-lahan. Jadi ingin tetap dengan suaminya sehat, jangan dimarah-marahi. Masih ya dia itu ya begitu perilakunya, itu perilaku suami itu. Begitu Pak ya. Bapak-bapak, istri
dijaga dengan baik. Kalau panjenengan dulu senang kepada istrinya itu gara-gara dia cantik, tolong dijaga kecantikannya. Dikasih duit sing akeh untuk bisa skincare. Lah bojo tadi orang dirawat kok. Sementara dia masih suka istrinya yang cantik piye belanjane pas-pasan. Ibu-ibu gunakan harta suami dengan sebaik-baiknya sebagai amanah, termasuk menyelawat diri, skincare minggu. Pasti panjenengan menjadi istri yang tetap cantik, glowing. Ingat, di belakang istri-istri yang glowing ada suami-suami yang gulung komeng. Bapak-bapak jangan marah-marah kalau istrinya itu balik ke salon itu, karena itu dalam rangka membahagiakan suami. Karena istrinya tahu bojone lanang itu suka wong wedok sing ayu. Nah, sementara bapak-bapak itu tidak perlu merawat wajah sebaik-baiknya, karena bagi perempuan, laki-laki itu kalau hidupnya mapan, wajah termaafkan. Betul ya? Ini betul-betul menegaskan. Nek wong wedok tape matre. Ya begitulah perempuan itu. Jangan berubah. Anak diri dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim al-Ni muqimah sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Jaga sholat anak, tunggu sampai anak bangun baru panjenengan berangkat ke masjid. Jangan berangkat ke masjid sementara anaknya masih biarkan tidur. Itu cara merawat, mendidik anak. Ilmu matematik penting, ilmu ekonomi penting, tapi pengetahuan agama jauh lebih penting. Dan lebih dari itu, praktik beragama harus betul-betul dipentingkan. Setuju? Betul. Baru dunia. Oh, saya kawan lagi 4 menit. Yang kedua, bahagia di akhirat. Jadi kata Al-Hasanah dalam ayat ini, dalam banyak tafsir dimaknai sebagai sa'adat, kebahagiaan. Yang pertama, bahagia dunia sudah. Lalu bagaimana tandanya bahagia akhirat? Yang pertama, dan 3 juga. Yang pertama, orang bahagia di akhirat nanti itu kalau dia seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu, terjaga, terlindungi dari siksa neraka. Neraka itu masih yang paling atas, yang paling enggak terpanas. Ya, saya mau bilang paling dingin ya, nama neraka ini. Yang paling ringan, jangan parah. Kita juga menegaskan waqina azabannar. Neraka yang paling ringan, ya, yang ringan juga ya. Yang volumenya paling kecil, apinya itu adalah Jahannam. Jahannam itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman untuk melondri dosa-dosanya. Tidak abadi di sana, tapi nanti akan dipindah ke surga. Masih yang paling ringan di antara neraka-neraka yang lain paling berat. Yang paling bawah itu nanti orang munafik. Jangan diharap-harap, karena akhirat itu kalau bahagia temenan, kalau menderita temenan. Sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'al di sanatin 5 tahun. 1000 tahun itu baru hitungan sehari. Kira kenapa jenengan terdaftar minta yang paling ringan berapa hari? 1 hari 1000 tahun. Akhirat
yang bernama surga, seharinya nanti itu sama juga 1000 tahun di dunia. Jadi berbahagia sehari di surga sama dengan berbahagia dunia 1000 tahun. Ngeri itu pokoknya. Pokoknya kita ini nggak usah. Nih Isa nggak sama neraka loh. Dan itu banyak berbuat baik, banyak bersedekah. Jadi terjauhkan dari siksa neraka. Nah, yang kedua, manusia di akhirat nanti bahagia itu kalau dia masuk surga. Masih tidak diutus, tidak dikirim ke neraka, tapi nggak bisa masuk surga. Ya, mau di mana? Mau di GKB? Mau di Manyar? Enggak. Jadi masuk surga. Karena ada pemahaman dari orang Mu'tazilah bahwa ada orang pelaku besar itu, pelaku dosa itu, dia tidak di neraka tapi juga tidak bisa masuk surga. Nah kita ini nggak punya pemahaman seperti itu. Kalau tidak di neraka ya kita yang surga lagi. Tapi ya itu lumayan, masih pernah mampir tapi ya masuk surga akhirnya lumayan. Dan penghuni terakhir itu yang sudah tidak ada lagi setelah itu orang yang dipindah dari neraka ke surga. Surganya seluas bumi ini dan seluruh dan ditambah 10 kali lipatnya. Pokoknya yang kebagian kapling-kapling kecil di sini aman, nanti di surga dapat kapling yang luas. Apalagi yang masuk surganya duluan, itu lebih luas lagi. Dan itu gak sama maya-maya dengan dunia. Pokoknya dunia ini mampir ngombe. Betul? Oh, masuk surga. Yang ketiga, orang bahagia di akhirat itu kalau dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa kita adalah inna nas'aluka ridha wal jannah, ya Allah, kami bermohon kepadamu, meminta kepadamu ridhomu dan surgamu. Itu bahagia di akhirat. Itu pilihan-pilihan yang bisa kita tentukan sendiri hari ini kalau merasa menjadi orang yang merdeka. Tapi kemerdekaan itu akan hilang kalau kita sudah mau dipaksa, dipengaruhi oleh orang lain yang biasanya bisa memaksa itu bukan orang, tapi amplop. Raina aku orang pilih dan seterusnya. Akhirnya yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau nambah lagi karena sudah jam 7.42. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa bahagia di dunia. Amin. Rezekinya banyak, rezekinya luas, lalu tubuhnya sehat, keluarganya bahagia. Awal membangun rumah tangga begitu bahagia. Anak dididik dengan baik. Kalau sekolah masukkan ke SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Ini sekolahnya Kiai anak. Kuliahkan di kampus-kampus Muhammadiyah. Itu insya Allah baik, insya Allah baik. Dosen UMG itu betul. Dosen UMG, dosen UMG betul. Betul. Oh belakang, nah ini pasti orang baik. Yang kedua, bahagia. Kita terus bermohon kepada Allah untuk dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Bukan hanya kita, tu'autusakum wa ahlikum na'am. Dengan bahagianya ketika kelak Allah SWT mempertemukan kita dengan keluarga kita di surga. Amin. Bermohon kepada Allah ridhonya. Hadirin yang diberikan Allah SWT, waktu pulalah yang membatasi kita. Saat ini ya ingin tetap sampai jam ngaji sampai jam 1. Jadi kan ingin sampai jam 10 toh? Ya. Betapa pengalaman dengan sampai jam 10 kalau tak langsung. Mudah-mudahan apa yang kita
kaji hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, menjadi bekal bagi kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ini adalah majlis yang sangat penting, sebagaimana ditulis ayat Quran, ayat hadis Nabi, mangsa katarekat yang sama seperti ayat mangsa Allah lahu tariqat ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah menggunakan jalan baginya menuju surga. Makin sering ngaji, makin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesilapan. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau saya masih kurang panjang, silakan kapan-kapan diulang lagi. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi